Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Semoga keberkahan, kebahagiaan, kesuksesan bersama kita, keluarga, handai tolan, family, dan orang-orang yang kita cintai. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salam NKRI harga mati, salam Pancasila Jaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Ada kritik pedas dari Buya Said Agil Siroj kepada jajaran elit PBNU yang sedang gonjang-ganjing ini. Terindikasi dua kubu sedang saling klaim bahwa mereka adalah yang sah secara organisasi. Gus Yahya merasa pemakzulannya merupakan pelanggaran terhadap ADART, sementara Kiai Zulfa Mustafa merasa bahwa rapat pleno kemarin di Hotel Sultan Jakarta sah pula karena diangkat langsung oleh jajaran Suriah. Nah, kritik tajam dari Mustasar PBNU, Profesor Dr. Kiai Said Agil Siroj, dan menurut hemat saya ini merupakan kritik yang sangat tajam, yang tepat, yang akurat, sesuai dengan argumentasi yang menguatkan, sehingga apabila ini dilakukan oleh pengurus-pengurus PBNU akan mengembalikan marwah Nahdlatul Ulama yang selama ini dicemari, dikotori oleh perilaku elitnya dalam beberapa tahun ini atau dalam periode kepemimpinan saat ini. Nah, mari kita simak dulu videonya. Saya ingin mengkritik Gus Yahya, ya jajaran Tanfidiyah secara umum. Saya nggak akan masuk ke detail, Kak. Mohon maaf sebelumnya. Pertama, terkesan PBNU di bawah pimpinan Gus Yahya eksklusif, tertutup. Padahal kita tahu Gus Dur, Pak Hashim Muzadi, ya saya sendiri sangat terbuka. Dari Jenderal Bintang 4 sampai tukang sapu mau menghadap saya, silahkan. Sampai pulang rata-rata saya jam 10 malam baru pulang. Ya gitu. Jadi ini Nyun Sewu nih, monggo. Ini sih unek-unek saja ini. Kemudian sudah tertutup, juga sulit dihubungi. Kata beberapa pengurus cabang atau wilayah. Bahkan ada ketua lembaga yang ingin ketemu Gus Yahya juga gagal ketemu. Yaitu LTM Mansur Syairozi. Sampai keluar dari mengatakan jabatan dari ketua LTM PBNU. Ya ini kritik umum Gus. Yang kedua, tentang kurang turun ke bawah Gus Yahya. Sehingga komunikasi antara masyarakat bawah dengan ketua umum agak buntu, tidak lancar. Atau minimal ketua umum menugaskan siapa yang selalu menghadiri acara-acara yang berbobot. Haul-haul, akhir sana, imtihan, itu harus ketua umum datang atau mengatasnamakan PBNU. Itu sangat penting sekali. Ya pengalaman saya 10 tahun. Yang ketiga, Gus Yahya, ya ini PBNU semuanya bukan aja Gus Yahya. Menurut saya, kalau pendapat Gus Yahya itu pribadi, bukan lembaga, Gus Yahya bukan pribadi. Tambang dikembalikan ke pemerintah. Yang tadinya menjadi barokah, ternyata menjadi kres, menjadi kutukan laknat. Seperti yang terjadi di Bolivia, Venezuela, Nigeria. Dengan adanya tambang perang saudara. Antar suku, antar politik, antar gara-gara tambang. Nigeria, Bolivia, dan Venezuela. Nah, juga bertentangan dengan keputusan Bahtul Masail Muktamar Jombang. Pertanyaan, bagaimana hukum melakukan eksplorasi kekayaan alam secara legal, tetapi membahayakan lingkungan? Jawabnya, eksplorasi kekayaan alam yang berlebihan sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan, hukumnya adalah haram. Pertanyaan, bagaimana hukum aparat pemerintah terkait yang memberikan izin penambangan yang berdampak pada kerusakan alam? Jawabnya, pemberian izin eksplorasi oleh aparat pemerintah yang berdampak pada kerusakan alam yang tidak bisa diperbaiki lagi, maka hukumnya haram. Ini keputusan Bahtul Masail Muktamar Jombang. Dasarnya, sekarang dasarnya. Pengambilan dari Tafsir Razi. Ayat wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Fadkhulu fihi al-man' min ifsadin nufus wal qatl wa qat'il a'dha wal mal. Kalau sudah wala tufsidu keseluruhan semuanya, baik nyawa maupun yang lain-lain. Hadhil ayatu tadullu ala anna al-asla fil mudar
al-hurmah wal mana' 'ala al-itlaq. Kalau dari madarat haram al-itlaq. Idza thabata hadza fa naqul in wajadna nassan khassan dala ala jawazil iqdam ala ba'd al-mudar fa qadayna bih. Lakin wa illa baqiya ala tahrim alladhi dala alaihi hadha an-nass. Kemudian Syekh Wahbah Sukhaili dalam Afnisah Dilatu tarattubu dhari' a'zam min al-maslahah idza ista'mal insan حقه بقصد تحقيق المصلحة المشروعة منه ولكن ترتب على فعله ضرر يصيب غيره أعظم من المصلحة المقصود منه أو يساويها منع من ذلك سدا للذرائع. Jadi haram سواء كان الضرر الواقع عمن يصيب الجماعة أو خاصا بشخص أو أشخاص. Jadi setiap ada sesuatu yang nak mendatangkan madhar sekecil apapun walaupun masih dugaan baik itu mengenai jamaah atau pribadi, haram hukumnya. Saya umum saja nasihatnya, ini hasil waktu masuk muktamar. Jadi menurut saya pribadi, kembalikan. Jadi ketua PBNU 10 tahun, jalan itu tanpa tambang. Lancar tanpa tambang. Bisa bayar tanah di belakang PBNU 11 miliar. Bisa bantu bangun masjid di Brussels 6 miliar. Bisa bantu TKW yang akan dipancung orang Majalengka 1,5 miliar. Walhasil beberapa hal yang bisa saya bantu. Ya cari sana cari sini lah. Walhasil tanpa tambang bisa jalan tuh. Ya, kemudian rangkap ini jabatan. Nyun sewu saya. Rois Am jadi komut, ketum jadi dirut. Itu nggak benar itu. Nggak benar. Bikinlah orang apa perusahaan yang di situ PBNU ikut campur. Tinggal tahu setorannya aja gitu. Owner, kita ini owner. Ini enggak. Kok komutnya harus sahamnya sekian persen. Kok dirutnya ketua umum. Sahamnya sekian persen. Ini dapat sekian. Indonesia unggih. Saya sebagai pribadi mustasyar enggak setuju. Itu jelas rangkap jabatan yang melanggar hukum dan melanggar etika lah. Sangat tepat, akurat, disertai dengan argumentasi yang tajam. Sehingga kalau ini betul-betul dijalankan, dilaksanakan, ini akan mengembalikan marwah NU, akan memiliki nama yang harum kembali NU. Pengurus-pengurusnya tidak usah terlibat dalam persoalan-persoalan tambang atau yang sejenisnya ke depan. Fokus terhadap organisasi, ada tim ekonomi yang memang mengurusi hal ini tapi tidak ketuanya langsung, tidak rois amnya, tidak pengurus harian, tidak tanfidiyahnya, ketumnya, kan tapi serahkan saja kepada ahlinya. Jangan sampai gara-gara ini bukan ahlinya berebut atau bancakan berebut proyek. Karena kalau sudah berebut proyek, urusannya adalah urusan uang, materi, biasanya akan timbul perpecahan, permusuhan, bahkan nanti ada timbul perkelahian bisa saja terjadi yang akan datang. Nah, sekali lagi kita mendukung apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj untuk mengembalikan marwah NU. Caranya adalah tadi disampaikan oleh beliau. Dan ini NU, pengurus NU harus berbenah diri, evaluasi, introspeksi, sehingga tidak menodai kebesaran marwah Nahdlatul Ulama. Ini saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.